Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, biasa dipanggil Pak Iksan. Saya berbudidaya untuk pembesaran terhadap ikan air tawar. Dalam hal ini ikan koi, ikan mas, dan ikan nila. Saya berbudidaya untuk pembesaran air tawar ini semenjak dimulai dari tahun 2021. Pertama, terhadap kebijakan dari industri nasional sendiri Pak terhadap ekonomi biru. Dan yang lebih utamanya lagi adalah kita mengetahui bahwasannya Indonesia 70% adalah perairan, laut, sungai, dan lain sebagainya. Dan 30% adalah daratan. Sehingga sebenarnya untuk potensi terhadap dunia perikanan ini sangatlah besar. Dan terutama lagi adalah saya ingin memanjakan atau membuat Indonesia lebih maju dari sisi kecerdasan dan lain sebagainya terhadap kebutuhan omega 3 terutama yang didapatkan dari budidaya ikan. Untuk harga jual ini memang yang jadi masalah sampai sekarang ini. Nanti akan saya kasih secara gambaran terhadap kondisi budidaya. Ini nanti akan saya buka kondisi nasional ya Pak ya. Bukan kondisi hanya 1 atau 2, 3 kejadian aja, tapi ini kondisi secara keseluruhan. Pertama, yang jadi masalah adalah terhadap supply chain. Artinya rantai pasok dari hulu sampai hilir, kondisi sekarang kita masih terjadi disparitas. Dan selain disparitas, masih ada potensi terhadap nilai harga jual yang tidak bisa setara di antara para petani. Contohnya, di satu daerah untuk ikan nila bisa berkisar di harga 18.000, tapi end customer itu bernilai di 35.000. Artinya ada gap hampir 2 kali lipat, Pak. Di mana hal ini sangat tidak bagus dalam arti kata untuk kita bicara secara supply chain system. Supply chain system adalah membiarkan kondisi rantai pasok menjadi lebih baik, bukan menjadikannya lebih buruk. Jadi, contoh paling simpelnya adalah ketika ikan itu suatu jumlahnya sangat banyak, supply-nya, maka supply tinggi, demand dengan so-so atau dengan biasa saja, maka harga ini akan sangat anjlok. Tapi ketika supply sedikit, demand-nya juga di so-so atau di medium, ini harga sudah mulai lebih baik gitu. Tapi ketika supply ini sendiri, kita pahami untuk daerah-daerah, contoh ada KJA, kolam jaring apung, ada di beberapa tempat kayak di Cirata, Jatiluhur, dan lain sebagainya, atau beberapa tempat lainnya, itu ketika supply sangat-sangat banyak Pak, itu menjadikan petani ataupun pembudidaya untuk yang pembesaran, ini sangat tidak bisa bersaing terhadap harga-harga tersebut. Maka dari itu, terkait dengan harga, ini sangat-sangat kondisi yang tidak bisa diatur Pak. Tapi kita sudah memiliki channel-channel sendiri. Jadi kita membeli channeling masing-masing. Contoh kayak ikan mas. Seperti ikan mas kita alurkan terhadap budidaya pemancingan. Terhadap kolam-kolam pemancingan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk ikan nila kita larikan ke arah consumption. Artinya konsumsi itu sendiri terhadap warga dan lain sebagainya. Ataupun terhadap pengepul yang ada di masing-masing daerah Bogor ataupun dari Jakarta dan lain sekitarnya ketika mau mengambil ketika di sini itu kita channelingkan seperti itu. Kemudian satu lagi untuk market niche, artinya market yang kecil untuk penjualan ikan koi di kita Pak. Karena ikan koi ini ikan hias di mana kalau bercandanya Pak ya, kita bisa mungkin ke Bapak A ikan koi ini 50.000 dengan ukuran yang 50 cm dianggap sangat mahal. Tapi di satu orang lain dengan 50 cm harga 1 juta itu sangat murah. Jadi nilai market inilah yang kita kejar juga untuk penjualan. Jadi kita punya 3 strategi. Pertama adalah terhadap consumption, ikan consumption dan ikan hias. Nah, ikan consumption sendiri kita mengejar kalah ikan nila dan ikan mas. Dan ikan nila ini kita larikan memang ke arah-arah konsumsi warga dan lain sebagainya. Kemudian ikan mas ke arah pemancingan. Dan terakhir ikan koi adalah terhadap market-market niche yang tidak terlalu besar, tapi kita mengejar terhadap nilai profitability seperti itu Pak. Saya sangat berterima kasih dari Aqua Indonesia Team untuk wawancara hari ini, dikarenakan wawancara ini bukan hanya untuk meng-create
ataupun kita bicara manis terhadap kondisi budidaya ikan. Kita harus bicara merit dan demerit. Apa keuntungan, apa kerugian.